Terlihat beberapa orang pria sedang memacu kudanya dengan buru-buru dan berusaha melarikan diri dari sesuatu. Mereka adalah sisa-sisa dari kerajaan Konghi 15 yang dikejar oleh pemberontak. Taeyul dengan gagah berani menghadapi para pemberontak sendirian. Guna menghindari korban yang tidak perlu, komandan pemberontak yang bernama Min Sung Ho kemudian menantang untuk 1 lawan 1 dengannya. Diketahui Taeyul dan Sung Ho dulunya merupakan pengawal pribadi dari Raja Konghi. Akan tetapi karena bujuk rayu para pejabat akhirnya sungguh meninggalkan Raja Konghi dan menjadi musuhan dengan Taeyul. Sialnya dalam pertarungan ini mata Taeyul bermasalah, sehingga memberikan Sung Ho kesempatan untuk menyerangnya. 18 tahun kemudian Taeyul hidup tenang jauh dari pemukiman bersama anak gadisnya yang bernama Taeok. Suatu hari ketika sedang berburu, penyakit Taeyul kambuh dan hampir membuatnya pingsan. Karena kondisi matanya sangat parah, mereka disarankan untuk pergi ke Hua Sintang guna mencari obat. Si tabib yakin bahwa mereka akan mendapat obat jika menyebut namanya. Taeok berusaha membujuk ayahnya agar mau pergi ke Hua Sintang, namun entah mengapa ayahnya menolak pergi ke sana, yang membuat Taeok menjadi bingung. Setelah mengancam akan pergi sendiri, akhirnya Taeyul mengalah dan setuju untuk pergi bersama Taeok. Keesokan harinya mereka pun turun gunung dan pergi menuju Hua Sintang. Saat melewati pasar, Taeok melihat ada keributan, dan karena penasaran dia pun berjalan mendatanginya. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para pedagang budak yang sedang menjual istri dari salah seorang warga setempat. Semenjak pergantian kekuasaan, negara Joseon menjadi semakin lemah yang membuatnya tidak bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Qing dan Mu. Para pedagang budak ini berasal dari negeri Qing dan dibekingi salah seorang kerabat kerajaan, sehingga petugas keamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, seorang pejabat Joseon bernama Lee Mon Hyuk sedang menjamu utusan dari negeri Qing. Kemudian salah utusan kerajaan dari negeri Qing datang dan bergabung. Dia adalah Guru Tai. Guru Tai salah seorang pendekar pedang terbaik dari negeri Qing, dan juga ketua kelompok Huang, yang adalah para pedagang budak. Di tengah diskusi mereka, suasana menjadi panas. Guru Tai dengan sengaja menghina kerajaan Joseon dan membuat Min Sung Ho menjadi geram. Untuk meredakan suasana, dia kemudian menantang Sung Ho untuk melawan salah seorang anak buahnya. Duel dihentikan ketika pedang Sung Ho sungguh hampir menusuk leher lawannya. Guru Tai dan anak buahnya kemudian pergi meninggalkan perjamuan itu. Taeok yang telah tiba di Hua Sintang harus kecewa ketika pemilik Hua Sintang yang bernama Hua Son tidak memberi obat yang dibutuhkan ayahnya. Mereka pun pergi dan kesal karena merasa telah ditipu oleh si tabib. Guru Tai datang ke Hua Sintang untuk menawarkan bisnis perdagangan budak kepada Hua Son, namun Hua Son menolaknya secara halus. Merasa ucapan Guru Tai semakin lama semakin ngelantur, Hua Son kemudian pergi meninggalkannya. Hua Son menyanggupinya dan berpikir jika Taeok adalah calon yang tepat. Keesokan harinya Hua Son mendatangi tempat Taeok menginap.
Taeok terlihat kesal ketika melihat Hwasan sok akrab dengannya. 고작 이런 거요. Hwasan mengatakan bisa membantu mendapatkan obat untuk ayahnya. Mereka kemudian pergi ke rumah pejabat Li. Taeyul yang baru pulang silaturahmi dari rumah teman lamanya tidak menemukan Taeok di penginapan. Setelah mengetahui bahwa Taeok pergi bersama Hwason, dia pun segera menyusulnya. Pejabat Li menyampaikan maksudnya untuk mengadopsi Taeok, dengan iming-iming akan diberi obat yang dibutuhkan ayahnya. Taeok dengan senang hati menerima tawaran pejabat Li. Hwasan dan Taeok kemudian pamit untuk pulang ke Hwasintang, Sungho yang baru tiba di rumah pejabat Li terlihat terpana ketika berpapasan dengan Taeok. Bukan karena Taeok cantik atau yang mirip dengan supermodel, melainkan karena ikat rambut yang dipakai Taeok tidak asing bagi Sungho. Pejabat Li kemudian memberitahu Sungho bahwa Taeok adalah anak angkatnya. Saat tiba di Hwasintang, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah guru Tai. Mereka menelanjangi pelayan wanita di sana dan memaksa melayani mereka. Hwasan yang tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang bersama pengawalnya, tapi melawan satu orang saja sudah membuat mereka tak berdaya. Taeok datang dan melempar si brewok dengan batu yang membuat pipinya terluka. Brewok yang murka langsung menyerang Taeok. Tapi tiba-tiba Taeyul muncul dan mengatakan namanya juga anak-anak. Dia kemudian meminta maaf kepada si brewok cowok atas perbuatan anaknya. Si brewok akan memaafkan Taeok jika Taeyul minta maaf sambil berlutut. Taeyul pun menuruti kemauan si brewok. Tapi, si gundul di belakang si brewok langsung menyerang Taeyul, akhirnya menunjukkan kemampuan Taeyul. Si gundul dianiaya dengan hanya tongkat kecil yang dibawanya. Mereka pun hanya bisa tersenyum malu karena telah menyinggung orang yang salah. Di kejauhan, Sungho yang melihat kemunculan Taeyul, kemungkinan tidak bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Taeok. Di malam hari, Taeyul menceritakan kebenaran tentang Taeok yang ternyata bukanlah anaknya. Taeok adalah putri dari Raja Kwanghi yang dulu dikudeta oleh para pejabatnya yang haus akan kekuasaan. Dan Taeyul adalah pengawal yang dipercayakan untuk merawatnya. Taeok yang tidak ingin lagi menjadi beban bagi Taeyul akhirnya diam-diam pergi meninggalkan Taeyul menuju rumah pejabat Li. Tapi ternyata keputusannya ini adalah awal dari bencana bagi dirinya. Keesokan paginya, anak guru Tai menceritakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang pendekar misterius yang sangat hebat. Guru Tai langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menemukan pendekar misterius itu. Selanjutnya dia menegaskan si brewok dan kawan-kawan untuk mengundang Sungho ke tempatnya. Guru Tai tertarik dengan kemampuan pedang Sungho, dan ingin agar Sungho bisa bergabung menjadi pengikutnya. Dia pun menawarkan harta, tahta, dan wanita bagi Sungho. Tapi Sungho yang setia pada tanah air, menolak tawaran Guru Tai dan langsung pergi dari sana. Sebenarnya Sungho sangat kecewa dengan pemerintahan yang sekarang. Para pejabat terlalu mementingkan diri sendiri, dan tidak memperdulikan rakyatnya. Sungho sangat menyesal telah membantu menggulingkan Raja Kwanghi. Dia pun memutuskan pensiun dari pemerintahan dan menjalani hidup apa adanya. Di tempat lain, Taeyul yang tidak mendapat Taeok di penginapan, memutuskan untuk mencarinya.
Saat melewati hutan, pasukan yang dikirim Guru Tai menyergap dan menyerangnya. Taeyul yang sedang buru-buru tanpa basa-basi langsung membantai mereka. Utusan dari negeri Qing mendatangi Guru Tai dan memperlihatkan surat yang dikirim oleh pejabat Li. Guru Tai menjadi murka setelah mengetahui bahwa pejabat Li ingin dia mati. Malam harinya Guru Tai datang sama pasukannya dan membantai orang-orang di rumah pejabat Li. Taeok pun diseret dan hampir mati dipenggal Guru Tai, yang menyangka Taeok adalah anak pejabat Li. Di sini akhirnya diketahui maksud pejabat Li yang ingin mengadopsi Taeok. Ternyata dia ingin menyamarkan anak kandungnya agar selamat dari konflik dengan negara Qing. Beruntung si brewok yang mengenali Taeok menghentikan Guru Tai dan mengatakan bahwa Taeok adalah putri pendekar misterius itu. Sung Ho juga datang dan meminta agar Taeok tidak dibunuh. Sebagai kompensasinya dia akan bergabung dan menjadi pengikut Guru Tai. Di Hua Sintang, si gundul mengamuk dan menyiksa Huasan. Dia ingin menemukan dan membalas Taeyul yang telah mempermalukannya. Tidak lama kemudian Taeyul muncul dan langsung menghabisi si gundul. Taeyul datang untuk mencari Taeok, yang kemudian langsung diajak Huasan pergi ke rumah pejabat Li. Sampai di sana, mereka hanya menemukan barisan mayat yang berjejer. Tapi Taeok tidak ada di sana, yang bisa disimpulkan bahwa saat ini masih hidup. Taeyul kemudian menanyakan tempat berkumpulnya para pendekar pedang, yang dijawab oleh Huasan di kedai arak. Taeyul pun pergi ke sana dan mengobrak-abrik tempat itu. Di sana dia mendapat informasi bahwa Taeok telah dibawa oleh para pedagang budak. Kemudian Taeyul melanjutkan pencariannya ke markas para pedagang budak, tapi setelah melakukan pembantaian dan melepaskan para budak yang ditahan, dia tetap tidak menemukan Taeok. Beruntung saja, ada salah seorang pedagang budak yang selamat, dikarenakan saat teman-temannya dibantai, dia sedang menunaikan hajatnya di semak-semak. Dia pun akhirnya membawa Taeyul ke lokasi Taeok dikurung, yang ternyata adalah rumah di mana utusan dari negeri Qing tinggal. Di kediaman utusan dari negeri Qing, pejabat Li datang membawa pasukan kerajaan dan memberi ultimatum agar Guru Tai segera diserahkan. Jika tidak, pasukan pejabat Li malah dibantai dalam sekejap. Si brewok yang melihat Taeyul tiba-tiba muncul, langsung melemparkan senjatanya. Si brewok dan rekannya masih tidak bisa mengalahkan Taeyul. Pasukan bersenjata tiba dan membantu si brewok. Lagi-lagi kembali Taeyul harus melakukan pembantaian. Para penembak tidak bisa melumpuhkan Taeyul yang pergerakannya gesit dan membunuh pasukan itu satu persatu tanpa kesulitan. Tapi pasukan pembunuh Guru Tai yang terlatih membuat Taeyul bertarung habis-habisan. Berapa kali dia harus rela terkena sabetan dan tusukan ya? Tidak bisa dihindarinya. Pada akhirnya Taeyul menghabisi semua orang di sana. Tapi sangat disayangkan si brewok berhasil melarikan diri. Taeyul yang sudah sangat kelelahan, ditambah dengan penyakit di matanya yang kambuh, akhirnya terjatuh dan pingsan. Si brewok yang selamat melapor kepada Guru Tai bahwa semua pasukannya telah dibabat habis oleh Taeyul. Guru Tai yang direndam amarah yang menghabisi si brewok yang tidak becus. Taeyul terbangun di Hua Sintang dan mendapati luka-lukanya telah diobati oleh Huasan. Matanya juga kembali normal dan ini bisa melihat dengan baik, dan menyarankan agar Taeyul istirahat dulu. Tapi karena sangat khawatir akan keselamatan Taeok, Taeyul pun pergi tanpa basa-basi.
Taeyul lalu pergi mengunjungi teman lamanya, seorang pandai besi. Di sana dia diberitahu jika kelompok guru Tai ada di dermaga. Dia juga diberikan pedang baru yang mirip dengan pedang lamanya. Tak ingin menghabiskan waktu, Taeyul pun memacu kudanya menuju dermaga. Sampai di dermaga dia dihadang oleh Sung Ho yang memintanya untuk menyerah, tapi Taeyul pun bertarung kembali melawan Sung Ho setelah sekian tahun lamanya. Taeyul yang sekarang bukanlah yang dulu. Taeyul mengalahkan Sung Ho, tapi guru Tai muncul dan membunuh Sung Ho yang dianggap tidak berguna. Guru Tai kemudian menantang Taeyul untuk 1 lawan 1 dengannya. Jika Taeyul menang, maka Taeok akan dibebaskan tanpa syarat. Taeyul pun mengikuti guru Tai ke arena, di mana telah hadir utusan dari negeri King, Sung Ho dan pengawalnya, dan Taeok yang dijaga ketat oleh harem guru Tai. Melihat Taeok yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan, membuat Taeyul tidak fokus melawan guru Tai. Beberapa kali dia terkena sabetan pedang guru Tai, tapi dengan semangat baja dan tekad besinya, Taeyul berhasil menipu pergerakan guru Tai untuk mendekati Taeok dan menebas leher harem guru Tai. Guru Tai kalap melihat haremnya terkapar, menyerang dengan membabi buta tanpa memperhatikan kode etik berpedangan yang membuat lehernya tersayat dan dadanya tertusuk, dan Taeyul yang mengakhiri hidupnya. Selesai sudah perjalanan, Taeyul menyelamatkan anak gadisnya dari perbudakan. Akhirnya mereka kembali lagi ke gunung, di mana mereka menjalani kehidupan dengan damai dan film pun berakhir.